Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran 4, 5, dan 6. Pada pembelajaran 4 ini, kita akan membahas tentang makanan yang seimbang. Pada pembelajaran 3 yang kemarin, kita sudah membahas tentang makanan bergizi seimbang. Makanan bergizi seimbang adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan tubuh kita. Misalnya, karbohidrat, protein, vitamin, dan lain-lain. Apakah kalian masih ingat apa saja yang termasuk makanan yang seimbang? Di sini ada contoh makanan bergizi seimbang. Karbohidrat ada pada nasi, roti, singkong, dan lain-lain. Protein ada pada daging, telur, tempe, dan tahu. Vitamin ada pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Lemak ada pada susu dan keju. Apakah kalian memiliki makanan kesukaan? Kalian dapat menceritakan makanan kesukaan kalian pada teman atau kepada kedua orang tua kalian. Kalian dapat mencerita dengan lancar dan lengkap. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Ibu akan mencontohkan salah satu gambar berikut, misalnya roti. Ibu suka roti karena roti mengenyangkan dan sebagai sumber energi. Setelah itu, coba kalian perhatikan salah satu makanan kesukaan pada gambar. Makanan apa kesukaan kalian? Kalian bisa mengerjakan buku pena pada halaman 41. Kalian bercerita tentang makanan kesukaan kalian, kalian dapat mengetahui makanan kesukaan kalian berbeda dengan adik, ibu, ayah, atau teman sekitar kalian. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Keberagaman yang ada merupakan kekayaan bangsa kita. Dengan adanya keberagaman, kita dapat belajar untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Keberagaman juga dapat kita amati dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di sekolah atau di lingkungan rumah. Contohnya dapat kita amati pada gambar 1. Perbedaan keberagaman. Gambar 1, ada yang menyukai bermain kelereng, ada yang suka membaca buku, ada yang suka bermain boneka. Yang kedua, perbedaan makanan kesukaan. Ada yang suka makan telur dan roti, ada yang suka makan sosis atau sayuran, ada yang suka makan sayuran. Pada contoh gambar 3, perbedaan olahraga kesukaan. Ada yang suka berolahraga sepak bola, ada yang suka olahraga berenang, ada yang suka olahraga berlari. Contoh gambar nomor 4 adalah perbedaan cita-cita. Ada yang bercita-cita ingin menjadi dokter, ada juga yang bercita-cita ingin menjadi masinis, dan ada juga yang bercita-cita ingin menjadi seorang guru. Olahraga juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kegemaran olahraga setiap orang bisa berbeda-beda. Contohnya, adik yang masih kecil menyukai olahraga berlari, kakak menyukai olahraga bermain bola, dan ayah menyukai olahraga berenang.
mengetahui berbagai perbedaan yang ada di sekitar kalian. Kalian juga telah mengetahui berbagai cara menyikapi perbedaan tersebut, antara lain saling menghormati dan menghargai perbedaan. Walaupun berbeda, kita harus tetap menghargai, mendukung, dan saling menolong. Selain itu, kita juga perlu membiasakan hidup rukun dan kerjasama. Dengan menghargai perbedaan yang ada, persatuan dan kesatuan akan dapat tercapai. Hidup rukun dan kerjasama dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat hidup rukun: 1. Memiliki banyak teman. 2. Mempererat persahabatan. 3. Dapat menciptakan suasana bermain yang nyaman. Manfaat kerjasama di sekolah: 1. Bekerja menjadi cepat selesai. 2. Pekerjaan terasa lebih ringan. 3. Memperkuat persatuan dan kesatuan. Pengurangan bilangan ribuan juga lebih mudah dilakukan dengan cara bersusun pendek. Contohnya, 5.874 dikurang 4.651 sama dengan, langkah-langkahnya, satuan dikurangi satuan, yaitu 4 dikurang 1 sama dengan 3, ditulis 3. Puluhan dikurangi puluhan, yaitu 7 dikurang 5 sama dengan 2, ditulis 2. Ratusan dikurangi ratusan, yaitu 8 dikurang 6 sama dengan 2, ditulis 2. Ribuan dikurangi ribuan, yaitu 5 dikurang 4 sama dengan 1, tulis 1. Maka 5.874 dikurang 4.651 sama dengan 1.223. Pengurangan dengan cara bersusun panjang. Kalian dapat melihat contoh bagian yang B. Selain membutuhkan makanan seimbang untuk menjaga kesehatan tubuh, manusia juga membutuhkan istirahat. Istirahat yang baik adalah tidur. Setelah bangun tidur, maka badan kita akan terasa segar dan bugar. Ada yang harus kalian lakukan sebelum tidur. Perhatikan gambar seri berikut dengan seksama. Pada gambar 1, di situ ada gambar anak yang sedang mencuci tangan dan kaki. Cuci tangan dan kaki dengan air yang mengalir agar bersih dari kuman. Pada gambar 2, menggosok gigi. Menggosok gigi sebelum tidur agar gigi tetap bersih dan terhindar dari penyakit. Gambar selanjutnya adalah berdoa sebelum tidur. Berdoa sebelum tidur agar kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pembelajaran keempat, kalian telah menyimak tentang keberagaman yang ada di sekolah. Saling menghargai keberagaman dan perbedaan. Saling menghargai akan menciptakan rasa aman dan damai. Saling menghargai sesuai dengan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua memiliki lambang rantai emas. Pada pembelajaran 5, kalian telah mempelajari pengurangan tanpa teknik meminjam. Nah, sekarang kita akan belajar pengurangan dengan teknik meminjam. Contohnya, berapakah 3.735 dikurang 2.548? Langkah-langkahnya, satuan 5 dikurang 8 tidak bisa, maka pinjam 1. Puluhan dari 3 menjadi 10 ditambah 5 dikurang 8 sama dengan 7, ditulis 7. Puluhan 3 setelah dipinjam 1 sisanya tinggal 2.
2 dikurang 4 tidak bisa, maka meminjam 1 dari 7 menjadi 10 ditambah 2 dikurang 4 sama dengan 8. Ditulislah 8. Ratusan 7. Setelah dipinjam 1 tinggal 6, maka 6 dikurang 5 sama dengan 1. Ditulis 1. Ribuan. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Ditulis 1. Maka hasilnya adalah 1187. Jadi 3735 dikurang 2548 sama dengan 1187. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.